Ibu Purwati SPD MMPD pada narasumber pada siang hari ini. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara diseminasi pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo, tiga sambutan kepala sekolah, empat paparan materi diseminasi, dan kelima penutup. Karena waktu yang sudah cukup, mari kita buka acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Hadirin dimohon berdiri. Semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Bu Purwati yang kami banggakan.
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini kita bisa menyaksikan nanti Bu Purwati akan menyampaikan tentang diskriminasi budaya positif untuk kita pelajari selanjutnya dan kita laksanakan dalam pembelajaran proses pembelajaran kita di dalam kelas. Ini sangat penting untuk kita semuanya karena berkaitan dengan apa yang ada di platform Merdeka Mengajar, sehingga kita sangat-sangat perlu mengetahui tentang budaya positif, apa yang perlu kita lakukan nantinya, dan bagaimana tindakan kita dan sebagainya. Nah, mungkin diskriminasi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi kita dalam praktik pembelajaran di dalam kelas nantinya. Sehingga terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Hanya beberapa teman kita harus mengikuti take video untuk FRS 2M, sehingga kita meskipun hanya ini ya, tapi tidak mengurangi gairah kita untuk belajar di siang hari ini. Terima kasih Bu atas diskriminasi ini, acara ini, karena ini sangat diperlukan oleh kita semuanya. Semoga untuk kesempatan yang akan datang ada lagi CGP dari sekolah kita yang lolos untuk menjadi angkatan 11 atau angkatan 12 ya, dan bisa memberikan beberapa hal yang mendukung proses belajar kita di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih juga untuk Bu Purwati atas segala hal yang menjadikan acara ini terlaksana dengan baik pada saat ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah hadir pada hari ini. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan, diberi rahmat, sehingga kita bisa berkumpul dalam penyampaian diseminasi oleh saya sendiri. Sebelumnya, hari ini akan saya sampaikan diseminasi tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 3, yaitu yang pertama fasilitator saya Ibu Linovia Karmelita. Ibu Linovia Karmelita adalah fasilitator yang ditugaskan dari untuk membimbing PP dan CPD yang ada di Kabupaten Purworejo. Kemudian yang tengah ini adalah pengajar praktik saya, Ibu Yuswida Purnamasari. Beliau mengajar di SD Maron 1. Nah, itu beliaulah yang membimbing saya sehingga saya bisa berdiri di sini untuk melaksanakan diseminasi dengan topik budaya positif. Dan ini saya sendiri adalah rekan panjenengan semuanya. Ya, terima kasih dulu. Jadi Bapak Ibu mengenal semuanya, ini siapa Bapak Ibu? Ya, ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita yang dari awal memperjuangkan pendidikan yang ada di Indonesia dari awal pada kolonial Belanda. Beliau menyampaikan tujuan pendidikannya yang menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang seluas-luasnya dan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam arti di sini bahwa kita sebagai guru harus mampu menuntun membawa anak didik kita semuanya menuju kebahagiaan. Caranya bagaimana? Kita menyampaikan pendidikan atau memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mereka sehingga mereka
atau murid kita memiliki karakter yang baik. Sehingga dengan karakter yang baik itu nanti kita akan terapkan di masyarakat luas di mana mereka akan menempuh hidup di masa depan. Menyangkut pembentukan karakter pada siswa, sehingga siswa yang ada di sekolah kita sebagai pendidik tak segan-segan mengarahkan, membawa siswa kita yaitu untuk bersikap sopan santun, kemudian mandiri, sehingga karakter itu apa yang menjadi impian kita sebagai pendidik dapat terwujud. Kemudian semboyan yang dicetuskan dari awal oleh Ki Hajar Dewantara ada 3. Bapak Ibu sudah mengenalnya dari awal, ada 3. Yang pertama yaitu Engaso Suntu Broto. Kita sebagai orang Jawa mengenal bahasa itu, yang artinya adalah memberi contoh. Seorang pendidik harus memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita, baik itu perilaku, sopan santun, tutur kata, dan kemandirian. Kemudian semboyan yang kedua yaitu Engmadyo Mangunkaso. Apalagi Bu Mustaria ya sebagai guru bahasa Jawa, saya yakin lebih paham sekali dengan bahasa-bahasa seperti ini, yaitu artinya apa? Memberikan ide. Sebagai pendidik kita harus banyak ide, banyak gagasan bagaimana siswa kita itu bisa bersikap kreatif. Kemudian mengubah metode. Kita sebagai guru yang awalnya kalau pembelajaran dulu kita adalah berpusat pada guru. Kita selalu nurut apa yang dilaksanakan guru, apa yang diperintahkan guru, apa yang dicontohkan guru, kita harus selalu sama memberikan fleksibel, ya, atau menirukan. Tetapi pada sekarang pembelajaran adalah berpusat pada murid, apalagi di kurikulum merdeka, yaitu mengubah metode yang awalnya pembelajaran berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Jadi di sini siswa itu seperti contoh ya, ini adalah pembelajaran berpusat pada murid. Murid dikasih tugas, kemudian mereka akan menyelesaikan secara mandiri. Mereka akan menemukan cara atau ide bagaimana penyelesaian masalah yang tercepat, tetapi tanpa meninggalkan rasa kebersamaan. Kemudian contoh yang kedua, nah ini siswa-siswa kreatif, aktif. Ini adalah pada saat pembelajaran mereka menemukan sendiri. Siswa sekarang dalam membuat atau olahan, ini sebagai contoh ya, mereka akan berkolaboratif dengan temannya. Di saat mereka tidak menemukan ide, mereka akan dengan leluasa menggunakan media yang ada. Apalagi sekarang sudah menggunakan media. Yang pertama adalah ini, budaya yang rutin kita laksanakan setiap hari Senin. Sebenarnya hal itu adalah sepele, upacara. Nah, kita mengikuti upacara hanya berdiri sebentar mengikuti alur, tetapi makna yang terkandung di dalamnya itu sangat tinggi. Yang pertama, disiplin. Upacara dimulai pukul 7. Sebelum pukul 7 kita sudah baris. Nah, itu adalah disiplin waktu. Kemudian mengikuti upacara. Dalam kandungan mengikuti upacara itu adalah kita mempunyai nilai apa? Nasionalisme. Kita menghormati pahlawan. Tidak hanya berdiri menyaksikan bendera berkibar, tetapi makna-makna yang di dalamnya sangat luar biasa. Dengan menghormati atau dengan mengikuti upacara, kita otomatis menghormati pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sangat senang di hatinya. Karena rasa apa? Anak saya bawa, anak yang saya dititipkan di sekolah untuk belajar, untuk mengikuti pendidikan, sudah disambut dengan baik. Kita menyapa dengan salam, dengan sopan. Nah ini
orang tua dan siswa pun akan mengikuti, oh ternyata seperti ini karakter yang ditanamkan kepada kita. Jadi kelihatannya juga sepele, hanya menerima salaman, tetapi di anak itu akan membekas sampai di usia tua nanti. Oh iya, dulu saya berangkat sekolah, bapak itu, ibu itu selalu menyambut di depan gerbang. Gitu ya. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif yaitu cara menekankan proses pemikiran dan perilaku positif sepanjang hidup anak. Caranya menerapkan dilakukan tanpa kekerasan dan ancaman yang melibatkan komunikasi yang berperilaku aturan. Setiap kelompok membuat karya yang berbeda, maka mereka akan membuat karya. Kemudian disiplin waktu, disiplin segalanya sehingga sampai tujuan bisa memaparkan. Kemudian berperilaku efektif antara guru dan murid. Di saat memaparkan atau siswa menyampaikan kamera itu, guru juga aktif. Guru menghargai apapun bentuk hasil karya dari siswa kita. Jadi dengan pameran yang diadakan oleh siswa, kita berkunjung, kita menilai atau memberikan motivasi, bagus sekali, ini buatan siapa, 100, cakep sekali, itu anak akan merasa bangga kondisi yang baik. Kemudian tanggung jawab serta rasa hormat kepada orang tua. Di saat masuk ada bapak ibu guru, mereka saling dan mereka mengerti berjalan di depan orang tua dengan membungkukkan badan, karena itu adalah etika rasa hormat kepada orang tua, diperlakukan seperti itu. Ya, seperti yang kita harapkan pada kurikulum merdeka. Dan itu pun menjadi impian dari murid kita. Murid-murid yang kita impikan adalah yang bisa mencerminkan 6 dimensi tersebut. Nih contohnya, ya, contohnya dimensi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sekolah kita sudah berjalan dengan baik, dengan pembiasaan tadarus, kemudian sholat zuhur berjamaah. Ini adalah dilakukan oleh siswa. Kemudian dimensi gotong royong dilakukan oleh siswa. Nah ini mereka mengangkat sendiri karena berat ya. Mereka minta bantuan temannya diangkat bersama. Itu sudah mencerminkan sekali dimensi gotong royong atau kebersamaan. Kemudian sampai pada pagelaran pamerannya. Mereka berkarya ditunjukkan kepada masyarakat. Nah itu adalah orang tua, bapak ibu guru yang mengunjungi pameran untuk menyaksikan pagelaran apa yang dihasilkan oleh karya anak. Kemudian yang kelima adalah dimensi bernalar kritis. Nah ini di saat anak mengerjakan tugas, mereka tidak tergantung oleh bapak gurunya. Mereka mandiri dengan menggunakan IT, mereka pun bisa belajar. Jadi tidak hanya di dalam kelas, kemudian mendengarkan ceramah bapak ibu guru, tetapi mereka kreatif. Oh, saya tidak ada bapak gurunya, saya harus belajar, bisa menggunakan media digital atau alat elektronika. Kemudian dimensi mandiri. Dimensi mandiri di sini anak-anak bisa memahami konsep, kemudian menemukan sendiri materi-materi yang ada, bagaimana caranya mereka menemukan teori-teori itu. Maka mereka menggunakan alat pembelajaran yang ada, banyak sekali bisa digunakan yang ada di sekolah dan di luar sekolah. Nah dari ini, nah ini tampilan ya yang kemarin lagi tren. Dimensi apa yang terkandung di dalamnya kira-kira? Lagi mana gambar ini? Coba Bapak Ibu saksikan dari tampilan anak-anak itu,
Dimensi apa yang terkandung di dalamnya? Iya, dimensi kreatif. Dimensi apa lagi? Gotong royong. Nah, itu banyak sekali ya. Jadi dimensi kreatif, dimensi gotong royong, dan terkandung dalam kreativitas anak. Kemudian kita lanjutkan pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan metode yang digunakan untuk menanamkan metode disiplin positif pada murid di sekolah yang membantu murid menyadari akan kesalahannya dan menjadi kuat karakternya. Restitusi meliputi 3 tindakan. Yang pertama yaitu menstabilisirkan identitas, yaitu menyampaikan tujuan dari anak yang sering salah menjadi sukses. Kemudian langkah yang kedua adalah validitas tindakan, mengajar kita untuk memahami nilai di balik tindakan yang buruk dilakukan. Sekali ya, guru BK ini sering menggunakannya dan dalam menyelesaikan masalah. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3, yaitu yang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini kadang kita memberikan hukuman tanpa sadar kepada anak kita. Padahal sebenarnya hukuman itu tidak boleh diberikan. Ya, itu tidak boleh diberikan. Karena apa? Hukuman yang diberikan oleh seorang guru itu akan membekas selamanya kepada anak didik kita. Mungkin dulu saat kita sekolah SD atau SMP disuruh menulis 10 kali dengan kalimat yang sama. Pernah ada? Tidak ya. Jadi segitiga restitusi adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dilaksanakan karena apa? Tidak terencana. Kemudian kalau konsekuensi terencana, dan restitusi adalah tercipta kondisi. Karena murid akan dengan sendirinya menyadari bahwa itu adalah salah. Kemudian hukuman diberikan satu arah pada anak, sedangkan konsekuensi adalah disetujui murid dan guru. Pada restitusi adalah murid memperbaiki kesalahannya secara sendiri. Pada hukuman sering diterima atau diberikan dalam bentuk hukuman fisik atau psikis. Kemudian murid merasa tidak nyaman. Pada segitiga restitusi kita mencari solusi. Sekolah restitusi, konsekuensi, karena itu sudah disepakati, yang tidak pikir nanti menyapu di kelas. Memungut sampah dalam kelas, konsekuensi. Guru meminta siswa mencuci muka karena tidur di kelas, restitusi. Jadi memang antara hukuman dan konsekuensi itu bedanya tipis sekali. Tetapi kita harus betul-betul memilah, jangan sampai kita ketahuan hukuman. Kita sekarang sudah menyadari bahwa memberikan hukuman kepada siswa itu adalah tidak boleh. Apalagi di saat yang namanya siswa SMP ya lagi tumbuh kembang. Lanjut, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas setiap hari kita di saat kita melaksanakan pembelajaran kita selalu ada keyakinan kelas, yaitu serangkaian aturan yang disepakati bersama yang bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan produktif. Aturan-aturan ini biasanya mencakup aspek seperti ketepatan waktu, penggunaan gadget, cara berinteraksi, dan etika belajar. Pun andil dalam berkontribusi dalam penyusunan keyakinan kelas tersebut, yaitu melewati atau lewat surat pendapat. Kemudian keyakinan kelas itu secara bersama-sama bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Siswa diminta izin terlebih dahulu. Kemudian menjaga kebersihan kelas.
Nah, di samping ini adalah contoh kesepakatan kelas yang ada pada saat pembelajaran pendidikan. Jadi nanti Bapak Ibu guru sebelum melaksanakan pembelajaran membuat kesepakatan kelas yang harus dilakukan saat melaksanakan pembelajaran ini. Dan itu sudah Bapak Ibu lakukan. Semoga anak-anak juga sadar bahwa kesepakatan kelas itu harus dipatuhi dan ditindaklanjuti. Karena sudah merupakan kesepakatan, maka jika tidak melaksanakan akan mendapatkan konsekuensi. Kebutuhan dasar manusia ini. Manusia pada dasarnya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dari penguasaan, kasih sayang yang diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Semua itu adalah menjadi kebutuhan dasar manusia yang setiap hari harus terpenuhi. Kalau kita merasa senang, hidupnya akan merasa bahagia dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah yang mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi kalau kita ingin diperlakukan baik, maka kita juga harus berlaku baik kepada orang lain. Kalau kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Ini segitiga restitusi ini ya, yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan stabilitas identitas. Nah, menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu adalah untuk menstabilkan identitas. Kemudian tidak ada manusia yang tidak sempurna atau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi dengan kata-kata itu kadang kita berikan kepada siswa agar kondisinya stabil. Saya juga sering melakukan kesalahan seperti itu. Dan di saat siswa melakukan kesalahan dengan rasa takut yang berlebihan, akan shock ya, maka kita menstabilkan kondisi dengan memberikan perkataan. Saya juga sering melakukan kesalahan seperti itu. Nanti ada solusi penyelesaiannya. Ini validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah sering diucapkan yaitu kamu pasti punya alasan, atau di saat kita menemui siswa yang melakukan kesalahan, pasti kita akan bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Nah, ini sering saya dengar oleh Bu Erna ya. Bu Erna kalau bertanya ke siswa, kok kamu gitu, pasti kamu punya alasan apa kok kayak gitu. Saya dengar Bu Erna selalu bijaksana memberikan kata-kata seperti itu, menyampaikan hal seperti itu agar mereka tidak mengulangi lagi. Kita memberi contoh hal-hal di sana, kita kasih pandangan siswa, itu loh kalau kamu melakukan hal seperti itu maka akan berakibat seperti itu. Apa kamu mau? Saya yakin siswa kalau dikasih lihat contoh yang mereka tidak inginkan akan merasa takut dan tidak mau melakukan hal kesalahan lagi. Nah, sekian dari saya. Sebelum saya tutup, mungkin ada beberapa di banner tadi dituliskan desiminasi. Di banner tadi dituliskan desiminasi. Apakah desiminasi sama dengan sosialisasi? Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa perbedaannya antara desiminasi dengan sosialisasi? Mengingat budaya positif itu juga dibutuhkan dan harus dimiliki serta dilaksanakan oleh seorang pendidik. Ya, terima kasih. Desiminasi dengan sosialisasi itu tujuannya sama. Kalau desiminasi adalah
tetapi diberikan kepada umum dengan peserta minimal 10 orang. Tetapi kalau sosialisasi adalah program milik diri sendiri sebuah instansi dan diberikan kepada instansi yang lain atau masyarakat umum. Misalnya PPDB. PPDB itu adalah program dari sebuah SMP atau SD. Karena sudah mendekati tahun ajaran baru, maka kita perlu melakukan sosialisasi kepada sekolah di bawahnya. Tujuannya untuk menarik. Nah, jadi sosialisasi itu diberikan kepada masyarakat karena itu program suatu intensi untuk menarik masyarakat agar mereka mau ikut kepada kita. Sedangkan diseminasi ada milik pribadi diberikan kepada umum dengan tujuan baik agar mereka melakukan apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Umar, tadi disampaikan bahwa ada 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantoro. Semboyan manakah yang harus diutamakan sebagai seorang pendidik pada jenjang SMP, mengingat bahwa pada siswa SMP itu masih berada pada usia perkembangan? Terima kasih. Bu Purwati yang telah menyampaikan diseminasinya yang betul sangat baik, dan pada kesempatan kali ini saya akan bertanya karena saya tertarik ya dengan diseminasi yang disampaikan pada kurikulum merdeka. Mengapa hukuman itu tidak sepatutnya atau tidak boleh diterapkan pada siswa sekarang ini? Padahal dengan hukuman itu kadang siswa akan menjadi jerah dan menjadi anak yang lebih baik. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa seorang pendidik harus memiliki 3 semboyan. Yang pertama, ing madya sung tulodo, bahwa kita sebagai guru memberi contoh. Kemudian yang kedua, ing madya mangunkarso, memberikan ide, dan tuturi handayani adalah memberikan motivasi. Sebenarnya ketiga rangkaian itu, ketiga semboyan itu harus dimiliki oleh semua guru. Kita dalam memberikan pembelajaran, dalam mendidik siswa, dalam menuntut, mengayomi, itu harus ketiga-tiganya jalan selaras sehingga akan terwujud apa yang menjadi murid yang kita impikan, yaitu murid sebagai atau murid yang berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi ketiga-tiganya harus berjalan selaras. Tidak bisa kita hanya memberikan contoh saja, sementara motivasi dan kreatif anak tidak dikembangkan. Atau kita memotivasi saja, dimotivasi terus tanpa kita memberikan contoh yang baik, maka siswa juga kurang berkembang. Jadi untuk lebih maksimalnya ketiga semboyan itu harus diwujudkan, harus diberikan kepada siswa. Begitu, baik kan? Ya, kita suruh berdiri di pojok dengan cara angkat kaki satu. Nah itu pernah terjadi. Hukuman-hukuman itu membekas sekali pada anak, dan itu akan menimbulkan rasa dendam. Dendam seorang anak yang terpatri di hatinya akan sangat tidak baik, karena itu akan menumbuhkan karakter yang tidak jelas, tidak baik, mengurangi rasa hormat kepada orang tua atau orang lain. Hukuman tidak boleh diberikan karena sifatnya ya istilahnya itu tidak diberikan karena merusak siswa, sehingga nanti suatu saat siswa akan dendam, dan di saat mereka dewasa juga akan melakukan hukuman terhadap adik-adiknya atau seperti itu.
Itu tidak baik ya. Apalagi kita sebagai pendidik di sebuah SMP, di saat anak-anaknya berkembang, itu tidak boleh. Mengapa? Karena akan merusak sel-sel yang ada, sel-sel otak yang ada, juga mendasari rasa dendam pada diri siswa kita. Dulu aku kalau ini sok dihukum sama begitu. Jadi kita berikan solusi yang terbaik. Jika siswa kita salah, kita berikan penyelesaiannya dengan cara restitusi. Berikan solusi pemecahannya. Oh, kamu melakukan ini adalah salah. Kita ingatkan, besok lagi jangan diulangi. Kamu sebaiknya bersikap seperti ini agar kamu menjadi siswa yang baik, juga menuju masa depan, untuk menuju masa depan yang baik, sehingga kamu bisa mencapai atau memperoleh hidup bahagia dan kesuksesan. Begitu gitu, matur nuwun. Mungkin ada lagi? Diberikan ingin bertanya Ibu, tadi di paparan Ibu itu dijelaskan bahwa pada nilai kebijakan itu terdapat 6 dimensi, betul ya Bu? Antara lain adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya, gotong royong, gotong royong, kemudian disiplin, kreatif. Yang ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana jika di sekolah panjenengan, di sekolah Ibu itu ada salah satu dimensi yang tidak dilaksanakan, misalnya dimensi ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang akan Ibu lakukan dan bagaimana untuk tindakan yang akan dilaksanakan di siswa panjenengan? Terima kasih. Bagaimana jika salah satu dimensi tidak terlaksana atau tidak bisa terpenuhi? Kita sebagai pembelajar, saya yakin Bapak Ibu Guru sudah melakukan semuanya ke 6 dimensi itu tanpa kita sadari. Hanya hasilnya antara siswa yang satu dengan siswa yang lain tentunya tidak sama, karena siswa itu pada dasarnya memiliki kemampuan yang tidak sama. Tetapi setelah kita melaksanakan itu, paling tidak misalnya antara anak yang satu tentang dimensi satu ya Bu, tadi yang ditanyakan bagaimana jika tidak terpenuhi. Banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu diantaranya adalah lingkungan bisa, keluarga juga bisa, pergaulan juga bisa. Tetapi pada dasarnya 6 dimensi itu sudah dilaksanakan sepenuhnya di sekolah. Apabila dimensi 1 sudah kita laksanakan, tetapi targetnya tidak sesuai yang kita harapkan, maka kita akan membuat program inovasi. Di sekolah saya, di SMP Negeri 6 itu sudah ada program untuk meningkatkan dimensi takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa itu tidak hanya dilaksanakan sholat saja. Nah, sholat juga sudah diajarkan, yaitu dengan sholat zuhur berjamaah, kemudian sholat duha itu programnya. Kemudian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa melakukan sedekah dengan program yang setiap hari Jumat kita laksanakan, yaitu yang namanya ada suliwang, sumbangan peduli siswa. Sumbangan-sumbangan itu dari siswa untuk siswa, digunakan untuk membantu yang mereka merasa kurang atau belum mampu memenuhi kebutuhan di sekolah. Tentunya bagi buku, bagi sepatu, dan sebagainya. Itu adalah salah satu program yang dilaksanakan di sekolah, sehingga berusaha ke 6 dimensi itu terpenuhi. Jadi seperti itu Bu. Disampaikannya materi tersebut dapat memaksimalkan budaya-budaya positif yang ada di SMP Negeri 6 Purworejo dan memunculkan budaya positif lainnya. Sampailah kita pada akhir acara. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semua. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Selanjutnya siap gerak, pencang depan gerak.
warahmatullahi wabarakatuh.
memperhatikan kelompok yang sedang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil tugas. Yang pertama, kesepakatan kelas 8B yang pertama yaitu disiplin dengan cara datang tepat waktu setiap pagi ke kelas dan setelah istirahat. Lalu selalu mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Menggunakan seragam sesuai atribut, menjaga tingkah laku kepada siapapun di sekolah, menjaga kebersihan kelas dengan tertib, melaksanakan piket kelas. Dilarang memakai handphone selama pelajaran berlangsung. Adakah pertanyaan? Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku yang kurang mengenakan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempersembahkan kesepakatan kelas 8B. Yang pertama, datang tepat waktu dan keluar tepat waktu dalam keluar masuk kelas. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, bersikap baik dan menghargai semua orang. Keempat, mendengarkan guru dan teman sekelas serta ikut arahan. Kelima, selalu menjaga kebersihan kelas. Sekian dari kelompok 4. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas 1. Utamakan kejujuran, hormati guru saat menjalankan pelajaran. Belajar dengan giat di rumah maupun di sekolah, dan belajar mengerjakan PR di rumah dan tidak di sekolah. Demikian dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kesepakatan kelas 8B. Yang pertama adalah datanglah tepat waktu setiap pagi ke kelas dan setelah istirahat. Kedua, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Yang ketiga, menggunakan seragam sesuai atribut. Keempat adalah menjaga tingkah laku kepada siapapun di sekolah. Yang kelima, menjaga kebersihan dengan tertib melaksanakan piket kelas. Yang keenam, dilarang memakai handphone selama pelajaran berlangsung. Sekian dari kelompok 2. Bila ada kesalahan kata atau tingkah laku, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi tentang kesepakatan kelas 8B. Yang pertama, belajar dengan tepat waktu. Yang kedua, tepat dalam mengumpulkan tugas dan PR. Yang ketiga, bersikap sopan santun kepada siapa saja. Yang keempat, selalu memperhatikan guru saat mengajar. Dan yang kelima, menanyakan hal yang belum dimengerti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Yan. Bos, ngapain kamu cepat aja? Nah, berdoa sebelum hasil jam belajar. Yang dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang kesepakatan kelas 1. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. 2. Tidak membawa jamaah kelas. 3. Berpikir cepat tidak memberi teman. 5. Fokus dalam pelajaran. 6. Menghargai pendapat teman. 7. Menyampaikan tugas tepat waktu. 8. Membayar jas tepat waktu. Sekian dari kelompok kami. Agar kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat dari kelas 8B. Saat di sini saya akan menyampaikan pendapat tentang materi pembelajaran matematika yang diampu oleh Bu Purwati. Pendapat saya di sini materi yang diajarkan oleh Bu Purwati sangat jelas dan tidak bertele-tele serta menggunakan banyak game sehingga tidak membosankan dan asik. Dan jika terjadi terjadi perbedaan pendapat jawaban, Bu Purwati akan menyelesaikannya dengan cara berdiskusi dengan siswa lain dan tidak menimbulkan keributan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila dari 8B. Di sini saya diajar oleh Bu Purwati, guru matematika. Bu Purwati adalah guru matematika yang selalu menyampaikan pembahasan materi matematika secara singkat, padat, dan dapat mudah dipahami. Bu Pur tidak pernah bertele-tele memberikan materi sehingga sulit dipahami. Akan tetapi, Bu Pur memberikan materi secara singkat. Jadi, para siswa akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh Bu Pur. Selain itu, Bu Pur tidak pernah membosankan dalam menyampaikan materi karena Bu Pur selalu memberikan dua cara metode, yaitu praktek materi dengan praktek benda. Di sini kalian bisa melakukan praktek banyak hal. Bu Pur selalu inisiatif, salah satunya memberikan permainan. Bu Pur selalu memberikan game dengan challenge-challenge yang seru dan memberikan poin nilai yang sangat lumayan. Di sini, Bu Pur adalah guru yang sangat murah hati tentang nilai. Bu Pur selalu memberikan nilai-nilai yang sempurna bagi murid-muridnya. Tidak pernah Bu Pur memberikan nilai kepada muridnya di bawah nilai 8. Karena Bu Pur yakin murid-muridnya adalah murid yang cerdas, jadi Bu Pur memberikan nilai di atas 8 semuanya. Sekian, terima kasih.